Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang analisis peran makrofauna dan mikrofauna tanah terhadap aktivitas dekomposisi serta pada lahan reklamasi tambang batubara. Sebelumnya di sini perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok kami yang berjumlah 10 orang. Yang pertama ada Ahmad Depi Mujibur Rahman, Bayhaqi itu saya sendiri, Al-Hadi Prasetyo Bayhaqi, Octavian Adhaya Ramadhani, Crispinus Luis Prasetyo, M. Rizky, Muhammad Nasihul Amin, Andi Ibrahim Yusran Saputra, Ikadik Ferry Adi Saputra, dan yang terakhir ada Muhammad Andreas Saputra. Yang mana di sini kami akan menjelaskan tentang apa saja permasalahan yang terjadi pada reklamasi tambang batubara yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu adalah latar belakang reklamasi lahan tambang. Reklamasi lahan bekas tambang batubara menjadi sangat penting dilakukan karena kegiatan penambangan yang melibatkan penggalian dan pengelupasan lapisan tanah atas telah menyebabkan hilangnya vegetasi alami, terganggunya struktur tanah, serta menurunnya kualitas fisik, kimia, dan biologis tanah secara drastis. Kondisi ini menyebabkan tanah kehilangan kemampuan alaminya dalam mendukung pertumbuhan vegetasi, menurunnya aktivitas organisme tanah, serta meningkatkan risiko erosi, degradasi lanjutan apabila tidak segera ditangani. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan ekosistem yang komprehensif melalui revegetasi, pembentukan serasah, peningkatan kesuburan tanah, serta penguatan interaksi abiotik untuk mengembalikan fungsi ekologis tanah yang rusak akibat eksploitasi jangka panjang sehingga lahan dapat kembali stabil, produktif, dan berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. Permasalahan seresah yang tidak efektif. Walaupun vegetasi pionir seperti akasia, sengon, dan balik angin telah tumbuh dan mampu menghasilkan seresah dalam jumlah yang relatif banyak, proses penguraian tidak berlangsung optimal karena kondisi tanah reklamasi yang padat, masam, miskin nutrisi, serta minim organisme tanah, sehingga seresah tersebut tidak mampu melepaskan unsur hara seperti C organik dan N total secara efektif dan tidak dapat meningkatkan kesuburan tanah sesuai harapan reklamasi. Ini saya akan menjelaskan faktor fisik yang menghambat dekomposisi. Jadi dalam ekosistem tanah itu, proses dekomposisi serasah sangat bergantung pada kondisi fisik tanah. Pada lahan reklamasi tambang, faktor fisik menjadi salah satu penghambat paling besar karena tanah di area reklamasi umumnya memiliki berat volume yang sangat tinggi, berkisar antara 1,49 hingga 1,6 per gram cm kubik. Angka ini menunjukkan bahwa tanah menjadi padat dan keras, sehingga porositasnya rendah. Ketika pori-pori tanah sedikit atau pori-porinya kecil, udara yang masuk itu sulit dan ruang gerak bagi organisme tanah ikut terbatas seperti ruang gerak cacing, semut, dan lainnya akan terbatas. Akibatnya, makrofauna dan mikrofauna yang seharusnya bertugas mencacah seresah dan mempercepat pelapukan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Selain itu, dengan kecilnya pori-pori tanah, infiltrasi air juga menjadi buruk. Air yang seharusnya meresap ke dalam tanah justru mengalir ke permukaan. Tanah menjadi kering di bagian dalam dan seresah yang jatuh hanya menumpuk di permukaan tanpa pernah tercampur dengan tanah mineral. Kondisi ini membuat proses pelapukan berjalan lambat karena tidak ada pergerakan organisme, tidak ada yang cukup oksigen, dan tidak ada distribusi kelembaban yang stabil untuk mendukung aktivitas mikroba pengurai. Kepadatan tanah yang tinggi juga membuat akar tanaman sulit berkembang. Padahal akar bergerak membantu menciptakan celah-celah alami di bagian dalam tanah. Ketika akar sulit menembus tanah, struktur tanah tetap akan buruk dan tidak ada pembentukan pori-pori baru. Pada akhirnya, semua faktor fisik ini saling berkaitan, seperti tanah yang padat, aerasi yang minim, pergerakan organisme terhambat, dan seresah menumpuk tanpa terurai. Inilah alasan mengapa perbaikan kondisi fisik tanah menjadi langkah awal yang sangat penting
dalam meningkatkan efektivitas dekomposisi pada lahan reklamasi tambang batubara. Faktor kimia tanah tidak mendukung pelapukan. pH tanah yang cenderung masam berada pada kisaran 4,2 sampai 5,8, membuat aktivitas enzim penguraian seperti selulase, hemiselulase, dan lignase tidak dapat bekerja secara optimal. Kondisi ini menyebabkan mikroorganisme kesulitan memecah bahan organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga proses pelapukan berlangsung jauh lebih lambat. Akibatnya, unsur hara penting tidak dapat dilepaskan dengan cepat ke dalam tanah, yang sebenarnya sangat membutuhkan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah yang terlalu masam juga dapat menghambat proses penyerapan unsur hara tertentu, sehingga memperburuk kualitas kesuburan tanah. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, akumulasi seresah yang tidak terdekomposisi akan meningkat dan siklus hara menjadi tidak seimbang, sehingga menunggu stabilnya ekosistem secara keseluruhan. Baik, lalu di sini ada rendahnya aktivitas biologi tanah, di mana aktivitas biologi tanah pada lahan reklamasi tambang ini masih sangat rendah karena kondisi fisik dan kimianya itu tidak mendukung kehidupan organisme. Tanah yang padat dan minum oksigen membuat makrofauna seperti cacing, semut, dan rayap itu sulit bergerak dan tidak mampu mencacah seresah ataupun membentuk pori-pori secara alami. Di sisi lain, rendahnya bahan organik dan kondisi tanah yang masam itu menyebabkan mikroba dan mesofauna itu tidak mendapatkan sumber energi yang cukup sehingga populasinya itu sangat terbatas. Nah, akibatnya proses pengurangan seresah itu berlangsung lambat, siklus hara itu tidak berjalan secara efektif dan tanah itu tidak mampu memperbaiki strukturnya secara alami. Untuk meningkatkan aktivitas biologi tanah, maka kita perlu melakukan penambahan bahan organik, perbaikan pH tanah, serta peningkatan kelembapan agar organisme tanah itu dapat kembali aktif dan mendukung pemulihan ekosistem. Rasio C atau N yang sangat rendah 3,87 sampai 4,29 pada tanah reklamasi menunjukkan bahwa kandungan karbon sebagai sumber energi bagi mikroorganisme dan fauna tanah berada pada tingkat yang tidak memadai. Kekurangan karbon ini menyebabkan aktivitas mikroba pengurai menjadi lemah, sehingga proses pelapukan seresah tidak berlangsung optimal. Akibatnya keseimbangan antar ketersediaan karbon dan nitrogen terganggu, membuat seresah sulit dirombak menjadi senyawa-senyawa sederhana yang dapat berfungsi sebagai unsur hara siap serap bagi tanaman dan organisme tanah lainnya. Kondisi ini tidak hanya memperlambat dekomposisi bahan organik, tetapi juga menghambat pembentukan struktur tanah yang sehat serta menunda pemulihan kesuburan tanah secara keseluruhan. Baik, selanjutnya mikroorganisme pelapuk tidak berfungsi optimal. Populasi mikroorganisme penting seperti bakteri pelarut hara dan jamur pelapuk seperti Aspergillus dan Trichoderma tidak mampu berkembang dengan baik karena kondisi tanah yang terlalu masam, miskin bahan organik, dan rendah kelembapan. Sehingga kemampuan mereka untuk memecah lignin, selulosa, dan hemiselulosa sangat terbatas, dan proses pengomposan alami berjalan jauh lebih lambat dari yang dibutuhkan dalam sistem reklamasi. Akibatnya, pembentukan struktur tanah baru berlangsung sangat lambat, ketersediaan unsur hara tetap rendah, dan perbaikan kualitas tanah secara keseluruhan menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat fase awal revegetasi lebih sulit dicapai karena tanaman pionir tidak mendapatkan dukungan nutrisi dan lingkungan mikro yang memadai untuk tumbuh dengan stabil. Mesofauna tanah tidak mempercepat fermentasi seresah. Mesofauna tanah seperti nematoda, tungau tanah, dan kolembola sebenarnya berperan penting dalam tahap awal dekomposisi, yaitu memecah seresah menjadi fragmen yang lebih kecil agar mudah diurai mikroorganisme. Namun, pada tanah reklamasi, kondisi lingkungan yang keras, padat, kering, serta sangat miskin bahan organik membuat populasi
mesofauna tidak mampu tumbuh dengan baik. Minimnya sumber energi dan makanan menyebabkan aktivitas mereka menurun drastis. Akibatnya, proses fermentasi serasah yang seharusnya mempercepat perombakan bahan organik menjadi terhambat, sehingga laju dekomposisi tanah berjalan sangat lambat dan kualitas tanah sulit meningkat secara alami. Pada tanah reklamasi, makrofauna seperti cacing tanah, rayap, dan semut sebenarnya punya peran penting dalam ekosistem tanah. Nah, mereka ini biasanya membantu mencampur seresah dengan tanah mineral, membentuk agregat tanah yang stabil, meningkatkan aerasi dan infiltrasi air juga, serta menghasilkan kotoran atau kascing yang kaya nutrisi untuk tanaman. Namun, di lahan reklamasi yang tambangnya tak batu bara, makrofauna ini tidak dapat menjalankan perannya secara optimal. Nah, penyebabnya itu karena kondisi tanah reklamasi umumnya masih sangat buruk. Nah, mulai dari sifat fisik yang keras dan kering, kondisi kimia yang tidak seimbang, sampai lingkungan biologis yang belum mendukung. Nah, semua faktor itu membuat populasi makrofauna sangat rendah, sehingga proses perbaikan tanah oleh mereka pun menjadi terhambat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pemulihan tanah reklamasi tambang batubara memerlukan strategi terpadu berupa introduksi makrofauna dan mikroba pelapuk. Perbaikan pH tanah melalui pengapuran, penambahan bahan organik seperti kompos dan biochar, serta rekayasa fisik seperti biopori yang diperkuat dengan pemantauan UAV dan sensor tanah. Dan secara keseluruhan, pendekatan menyeluruh ini penting karena masalah serasa tidak terurai disebabkan kombinasi tanah yang padat, masam, dan miskin organisme, sehingga perbaikan fisik, kimia, dan biologi tanah harus dilakukan secara agar ekosistem tanah dapat pulih secara efektif dan berkelanjutan. Dari sisi kimia tanah, pH yang masam dan kandungan hara yang rendah membuat kinerja enzim penguri dan mikroorganisme tidak optimal. Hal ini diperparah oleh rendahnya aktivitas biologi tanah, populasi mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna sangat sedikit sehingga fungsi ekologis seperti mencacah serasah, membentuk pori-pori tanah, memperbaiki struktur, dan mempercepat pergerakan bahan organik ke kawasan yang lebih dalam tidak berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu tadi paparan penjelasan materi dari teman-teman saya mengenai peran makrofauna dan mikrofauna tanah terhadap aktivitas dekomposisi serasah di lahan reklamasi tambang batubara. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.